تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وانه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وانه الذي كان منا. Ya. Jadi alaqadil haq ya, kebutuhan kita. Kalau kita nggak mencari dunia, nggak ada rezeki buat dunia, kita nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah, nggak bisa umrah, nggak bisa haji. Itu semua kan perlu dana dari dunia sebenarnya. Nah ini kadang-kadang orang suka ambil ringkasnya, dunia untuk apa? Udah tinggal di masjid, di musola tidur gitu. Nggak ada makanan, makan dah. Mana paling banyak makan lirusannya kan? Jangan begitu, itu salah pemahaman kayak gitu, salah. Tetap kita ibadah di masjid berjamaah, tapi nggak mengurangi dunia kita gitu, jangan dikurangi. Kita lihat sekarang kalau kita mau umroh, kalau nggak punya duit, dari mana? Mau haji sebagai kewajiban rukun iman, rukun Islam, mau kemana kita nggak bisa kan? Nah jadi kita harus ikhtiar bekerja yang halal, yang halal. Tapi kalau emang itu begitu dapatnya, ya terima apa adanya. Nah, ini namanya zuhud. Zuhud masalah dunia, zuhud masalah materi dunia, zuhud dalam kenikmatan dunia, diterima apa adanya, ya. Apa kata Rasulullah? Man zahida fid dunya, barang siapa yang zuhud terhadap perkara duniawiyah, dunia kita nih, ya nggak ngiri lah, bisa begini, bisa, yang penting saya bisa hidup, bisa ibadah, ada nafkah buat setiap hari saya makan, buat anak istri, buat sekolah, buat kuliah anak-anak, cukup itu, ya. Kita bisnis ini, bisnis itu. Bahkan kadang-kadang kalau lihat lebih zuhud orang kaya daripada orang miskin, kadang-kadang bingung saya urusannya. Ya, orang kaya kerja terus tapi ibadahnya rajin, puasanya sunnah rajin, bingung tuh kan. Ini orang miskin udah puasa kagak, sembahyang kagak, mau zuhud bagaimana urusannya? Ya, Pak Mahmud ya. Pak Mahmud nih zuhud di Pak Mahmud ya orang sekarang nih. Oh setengah. Emang ada zuhud pakai setengah urusannya? Ya. Ini Bang Nova, cara ngaji kita begini, relax aja, kayak kita kayak di halaman Masjid Nabawi, relax aja begini. Insyaallah nanti nih kita ngajinya kalau bisa di Masjid Nabawi ya. Amin. Bang Nova catat nih ya. Nah, kita ngaji begini, aku nanti nih di Masjid Nabawi, bebas sekarang ngaji. Bahasa Arab ya? Enggak, bahasa kita, enggak bahasa Arab, enggak. Kalau bahasa Arab yang kan nanti saya juga gini, enggak apa-apa nanti. Oh gini Mas Gun, terjemah baru ya, terjemah. Man zaida fid dunya, barang siapa yang zuhud terhadap perkara duniawi. Apa nilainya kata Rasulullah? Allamahullahu bila ta'allumin. Allamahullah, niscaya Allah berikan dia ilmu. Allamahullah, niscaya Allah akan memberikan ilmu dia bila ta'alumin, tanpa belajar. Ini namanya ilmu laduni nih. Banyak orang kadang-kadang yang belajar biasa-biasa tapi lebih pintar dia. Banyak itu. Padahal ada orang rajinnya luar biasa tapi ilmunya nggak cepet dapat. Tapi dia yang kadang-kadang cuman ya biasa gitu, sebentar baca tapi lebih cepat dapatnya gitu. Lebih cepat. Ada orang gini, karena dia sama dunia, dia nggak terlalu peduli sama dunia. Bukan nggak peduli, kurang peduli. Biasa aja dia bekerja, dia makan. Tapi ibadah kepada Allah, keikhlasan hatinya kepada itu melebihi daripada yang lainnya. Itu Allah kasih ilmu buat dia semua tuh. Ini nggak siapa-siapa, kita manusia diberikan. Ada orang yang kadang-kadang masih muridnya biasa-biasa aja. Begitu menginjak 50 ke atas, alim dia. Banyak begini, banyak terjadi. Kita nggak tahu Pak Mahmud diem-diem aja, mungkin ilmu laduni mungkin. Bang Mutar diem-diem dia nggak tahu dia. Ada ilmu perburungan kan bisa. Oh murid itu. Jadi Bang Mutar lama berguru sama Pak Mun.
Wahadahu bila hidayatin, dan dia akan diberikan petunjuk bila hidayatin, tanpa pembimbing. Artinya memang Allah udah kasih jalan yang baik-baik. Inilah berarti ini tentu amalia semacam ini adalah kebersihan hati sebenarnya. Orang kalau bersih hatinya itu akan gampang menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya ini kagak bersih, kotor, dengki, dendam gitu ya, marah-marah, susah mendapatkan ilmu. Maka kita berusaha nih, kita lagi bersihin hati kita dan membaca Ratib Al-Haddad biar bersih hati kita nih, gitu maksudnya, kita usaha ya. Wa ja'alahu basiran, dan akan dijadikan baginya itu tajam ya. Basiran tuh apa basir? Mata hatinya, jadi dia bisa melihat orang, bisa membaca gelagat orang nih. Berapa banyak orang-orang yang kayak begini. Ini dikatakan wajah alubas, di mata hatinya itu udah bisa ngelihat dia. Oh, kasyaf, dia punya kasyaf dia. Dulu saya dengar cerita ini dari saya punya guru juga. Ada di daerah Kisarua, adanya di Megamendung. Ada Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas. Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas, Megamendung. Ada rumahnya, tahu sekarang kayaknya udah enggak deh, kayaknya enggak beresin kayak gitu ya. Kuburnya kita pernah ziarah dulu, kubur yang pernah ziarah sama dia Al-Hawi. Pernah enggak kita dulu ziarah ke Al-Hawi? Udah lama ya, kita pernah ya dulu ya ke Al-Hawi dulu sono. Ingat nggak dulu? Condet. Iya, pernah kita ke Al-Hawi. Itu banyak kubur-kubur min aulilah. Itu pernah dia punya kasyaf kepada orang yang mau datang ke rumahnya gitu. Jadi niat orang ini dia tahu, ini namanya kasyaf dia gini. Suatu ketika ada seorang suami istri ingin ke rumah Habib Umar dari Jakarta. Kata suaminya begini, "Bu, kita ke rumah Habib ini. Bagaimana kalau kita beli durian aja dah? Habib kan doyan durian. Kalau Ustad kurang emang, bukan gak doyan, emang mantang saya nggak makan durian saya. Ini jangan bawa durian ke rumah saya, jangan. Kalau Pak Mahmud udah mantang gak di durian dia?" Ketika suami saya ngomong gini nih, "Bu, kita beli durian aja ke rumah Habib, Habib doyan durian." Kata ibu begini, "Ya Pak, durian mahalan. Durian montong satunya berapa kan? Udah 100 lebih kan? 200, kita beli 3, sekian udah. Yang murah aja Pak, beli mangga aja." Gitu. Kata bininya nih, ternyata bini lebih pelit dari laki ya, karena ya. Betul gak gitu gak? Perhitungan. Perhitungan katanya. Udah dah, beli mangga aja dah, murahan loh, beli 3 kilo dah. Udah berapa duit mangga? Dia datang lah tuh. Bener beli mangga. Sampai masuk, "Assalamualaikum," kata Habib Umar. Apa kata Habib Umar? Ngomong, "Silakan masuk." "Kenapa tadi nggak jadi beli durian?" Tahu Habib Umar tuh. Hati orang dia tahu, dari Jakarta mau ke Megamendung dia tahu hati orang begitu. Jauh banget itu saudara. Coba kalau kita ke rumah Ustaz Ahmadin, tahu dia kita bawa apa-apaan? Ya, nggak bisa ya. Nah, ini nih. Ada lagi begini lagi ulang. Habis acara maulid, dia kan kalau suka maulid itu kan banyak pakai kebuli tuh, kebuli. Pakai apa namanya? Kider itu. Kider. Ada jamaah ini naik motor bebek gitu kan. Yang gini. Rusak rantainya, rantai motor rusak. Nggak bisa ke Jakarta. Setelah ke Jakarta dia harus bekerja besok cari nafkah buat keluarganya. Ngomong sama Habib, "Bib, saya bagaimana Bib nih? Motor saya rusak nih, rantai saya kalau saya terusin putus di jalan Bib." "Oh begitu, ente mau ngapain?" "Mau pulang Bib, besok saya kerja." "Ya udah, ente pulang." "Entah kalau pus pergi di jalan." "Oh udah jalan dah. Yang penting di jalan selamat."
Dah bismillah, dia tepuk tuh jok motornya, datang pergi dah. Bener itu, di jalanan lancar kencang, sampai di rumah putus semua itu. Sama penting sampai. Ini namanya nih dia tahu gelagat orang nih, yang begini nih kira-kira. Ini orang begini ilmunya kagak pakai berguru. Zuhud di sini, zuhud di sini nih. Jadi zuhud ini kita begitu tuh. Kalau pengen dapat dia, ya hati kita bersihin, puasa sunnah, bangun malam, tahajud, bisa yang begini nih. Ya Allah, ya silakan saudara kita amalkan. Apalagi umur yang sudah 40 ke atas, mau kemana lagi? Ya, udah 60 masih main di panggung aja, main sama Families Group, sama Alaska, pakai nyanyi lagi, ya, gitu. Jadi jangan tuh. Jadi kalau bisa kita zuhud dan udah mulai dari kita tuh belajar, ya. Wa kasyafa'an ulama juga termasuk nih. Wa kasyafa'an ulama. Setelah dia akan dibuka tuh, ya, kebutaannya orang itu. Jadi dia bisa membuka, menyingkap kasyaf. Ya bagian dasar kan punya ilmu kasyaf, bisa melihat metafisik gitu. Ya, Rasulullah pernah jalan ke tempat, pernah di tengah kuburan gitu kan. Ada hadisnya itu kan, beliau melihat di bawah kubur itu ada orang yang sedang udah ngeliat gitu. Ini cuman kadang-kadang orang suka begini, kasapnya dimain-mainin gitu. Ngomong begini nih sama bininya, kemarin babak datang lagi ngimpi katanya kebun sana suruh jual gitu. Ini kasap model apa kalau gini? Akal-akalan kalau begini nih mah. Modus ini, pengen beli motor NMAX. Bapak datang dalam mimpi, katanya saya lagi mimpi disuruh jual kebun sono. Ini mah bukannya kasap ini enal, bukan ini kusuk ini begini. Alap. Ngakalin bininya. Jadi kasap ya. Gitu ya. Jadi kita nih ilmu ini bisa didapati ya dengan kebersihan hati kita gitu. Ya mudah-mudahan lah di masjid kita ini kita sambil ngaji kitab, ngaji ilmu, kita bersihin hati-hati kita semuanya ini ya. Mudah-mudahan makin tua makin umur kita makin kurang ya, usia kita lemah, ban kita mungkin semakin bagus hati kita, bersih hati kita. Insya Allah kita akan lebih cepat mendapatkan qabul apa kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbasin. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yakuna aqwan nasi, man sarrahu, barang siapa yang ingin ya dirinya itu an yakuna aqwan nasi, barang siapa yang ingin dirinya saru bimana aradahu an yakuna aqwan nas, menjadi orang yang paling kuat. Aqwa qauyun aqwa, kuat. Barang siapa yang ingin dirinya menjadi orang yang paling kuat, katanya. Kuat apa? Bukan hanya kuat tenaga, kuat menahan beban hidup, nggak cepat putus asa, gitu kan? Kan banyak orang kan nih akhir ini kan banyak orang putus asa kan gara-gara pandemi, gitu kan, banyak kan? Kerjaannya diputus, gitu kan? Gajinya dikurangin, usaha ini usaha itu apa namanya bangkrut, gitu kan ya? Putus asa kemana dia cari, gitu kan? Akhirnya yang haram diterjang juga, gitu tuh. Kemudian akwal sini tuh dia bisa kuat hatinya tuh dalam menghadapi ujian-ujian begitu tuh. Bukan akwaatnya kuat badannya buat berantem, bukan fisik, bukan, batinnya kuat. Ini kemarin yang pandemi 1 tahun lebih ini udah banyak korban sebenarnya. Banyak orang yang nggak kuat menahan diri, ya Allah, dia nangis yang begini yang begitu kan. Ininya dengan cara apapun, masya Allah, pengamen makin banyak, ondel-ondel makin gentayangan.
apa namanya, dangdut dorong, manusia silver, nggak tanggung-tanggung lah, bayi 8 bulan disilverin itu kan tega banget tuh bayi itu kan, itu bayi disilverin itu, bayangin tuh. Ya kan, itu orang udah berhenti, udah putus asa, udah kemana cara nyari duit, bagaimana caranya nih, udah nilai kemanusiaannya udah hilang, udah. Yang penting saya bisa makan, bisa nyari duit, itu masalahnya itu kan. Semua lahan mentok semua, cuman Bang Muhtar sama Mas Gugun yang kagak ada imbasnya. Ustadz aja ada imbasnya. Iya, jarang yang undang saya, jarang. Paling tahlilan 3 hari. Iya enggak? Khotbah haji hilang 9 kali kagak khotbah. Kemarin 5 kali kemarin PKM. Habis jadwal udah urek-urekan semuanya. Semuanya kena imbas. Semuanya kena. Yang punya kos-kosan ada nggak imbasnya kos-kosan? Ada. Burung kagak ada imbasnya. Tapi kena COVID tuh burung aneh. Manusia takut, burung tenang-tenang aja. Ya, makanya luar biasa. Nah ini nih, rupanya ada orang yang putus harapan segala macam. Nah itu maksudnya kita kuat di situ tuh. Dia tetap, dia tekad, dia berusaha, dia beribadah, dia segala macam. Kita aja kan udah kurang kan nih tawakal kita kan. Kita udah jaga jarak dalam sholat, ngaji pada nutup semua gitu kan. Itu artinya kita kalau sekarang kita lihat prospek ke belakang nih, apa kita kembalikan ke belakang kemarin tuh, ya Allah iya ya kok begini ya hidup ya. Berarti kita udah agak goyang juga kemarin tuh kita tuh. Ya Allah, masjid ditutup-tutupin. Iya nggak? Sampai dulu kan kita suruh ya, ayo penuhin masjid, musola, jamaah, maka gak diusir, jangan sembahyang di sini. Itu kan udah berubah kan ya? Kan kita nyuruh ayo gitu kan. Innama ya'muru masjidallah. Ayo orang yang memakmur ke masjid, orang yang beriman kepada Allah. Kita masih sengaja mesti diapain? Ditutup. Ada yang digembok pakai rantai gede banget, rantai kapal. Ada yang pintunya pakai pot kembang, dijagain ya dia. La ilaha illallah, kayak begitu banget ya. Enggak terima jamaah. Semuanya masya Allah. Ini kemarin kita udah ngalamin tuh. Berarti iman kita lagi diuji oleh Allah. Ya ikhtiar mah ikhtiar, tapi sholat ya jangan enggak didirikan. Ya tetap adzan, ada imamnya, ada berjamaah. Yang kurang sehat ya jangan, bisa juga gitu kan. Gitu. Kita juga enggak terlalu meremehkan virus. Kita bukan ahli virus kan, tetap ya kita pakai masker, tetap kita jaga jarak, tapi jangan terlalu jauh. Ini semeter. Saya khotbah meter tuh, masya Allah. Iya, masya Allah. Mereka ya begitu, masya Allah. Apa dikatakan? Man sarrau an yakuna aqwan nasi. Barang siapa yang ingin dirinya itu menjadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'alallahi. Ini kuncinya nih. Falyatawakkal 'alallahi, maka hendaknya dialah bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal di sini bukan pasrah, bukan. Dia usaha dulu, dia ikhtiar dulu, dia berbuat dulu. Setelah itu Allah yang punya urusan. Itu namanya tawakal, gitu. Nih kadang-kadang kagak tawakal, pasrah aja. Ngapa lu nggak makan? Gua mah tawakal aja. Mati lu, mati. Ya, ente nggak kerja, punya anak istri, ya tawakal aja kita pada Allah. Baca aja ini roti tiap hari, kenyang. Lu baca aja, kenyang nggak kira-kira? Enggak, tetap kita punya ikhtiar, tapi jangan melupakan kembali kepada Allah, gitu maksudnya. Nah ini dikatakan falyatawakkal 'alallahi, maka hendaklah ia bertawakal, artinya berserah diri kepada Allah. Tetap usaha kita. Bagaimana ya kalau dunia bisnis kan dia punya trik-trik khusus tuh. Tanya dah Mas Bunda tuh. Dia kan dapat hadiah Nobel. Wah, Mahmud dapat Nobel, dia udah 10 besar.
Bang Uta dapat Nobel. Ya begitu jadi itu semua. Tawakal kita kerja kayak anak sekolah tuh, anak kuliahan tuh. Setelah dia belajar, dia menghafal, begitu ujian, ya udah. La haula wala quwata. Yang pernah nulis skripsi, yang dia udah tulis, dia penelitian, dia observasi gitu kan. Dia tulis segala macam, begitu sidang, la haula wala quwata. Gitu dah, setelah kita sakit, kita berobat, kita masuk rumah sakit, yang penting kita obatin, ketemu dokter yang memang dia spesialis, setelah itu la haula wala quwata. Gitu, jangan begini, lu sakit ya, badan kurus banget, lu nggak berobat ya, gua mah tawakal aja. Minum obat, obat kimia, racun, kan main. Obat dikata racun. Dokter dia kan manusia juga. Emang dia manusia masa malaikat ke dokter? Tetap kita ke dokter, ikhtiar kita supaya apa? Supaya tawakal kita benar sebenarnya. Kalau udah usaha, sudah ikhtiar, baru tawakal, itu benar namanya. Gitu maksudnya, ini dikatakan gitu. Jadi bersah diri kita yang kurang kadang-kadang, suka gerutu. Oh begini ya, gitu maksudnya. Udah berobat, makan ini, makan itu, ngapa begini amat ya, gitu. Kadang-kadang kita tuh. Tapi ini kudu belajar emang sih, kudu belajar. Saya kan belajar di penyakit saya. Saya belajar dari sakit yang bertahun-tahun. Saya kan sakit-sakitan, ya. Sakit-sakit, apa diserang perut, ya masuk dunia. Perut saya udah tahu dah, Pak Eros semua jangan udah tahu dah, perut saya diserangkan. Tapi ya belajar ternyata, oh iya ya. Coba sih kalau nggak ikhtiar, selesai dah urusan dah. Ke dokter sono, dokter sini. Sekarang jadi pertanyaan mas. Di Trogong, di daerah Rasihin tuh, itu semua pada sakit lambung semua, banyak lambung, satu pada kurus, ada setahun, 2 tahun. Nanya sama saya. Itu saya ceramah kemarin tuh di Al-Muttaqin. Kiai, apa ya obatnya? Asam lambung nih bangkrut nih. Apa obatnya? Begitu-gitu. Ya, saya emang gak ngomong obat dah. Rumah sakit mana juga saya masukin. Dari Fatmawati, Setia Mitra, Perikasih, ya, Cinere. Enggak jadi. Enggak berani waktu itu, ya. Nah, ya udah, hanya dibopong sama Pak Mahmud, tuh ingat tuh, dibopong sama Pak Mahmud. Di mana tuh? Ditaruh di Fatmawati. Tadinya mau di Pertamina, saya nggak mau Pertamina. Saya takut di Pertamina udah. Fatmawati, ya alhamdulillah, ikhtiar. Setelah itu ya alhamdulillah, kadang sakit. Tanya banyak pertanyaan. Oh ternyata belajar kita dari kena musibah kalau gitu tuh kita. Oh iya ya, ternyata kita ikhtiar berobat sana sini diinfus. Ternyata kita kudu banyak belajar kehidupan gitu. Ada orang yang nekat, bapak diabetes pak, ini kan durian, ini kan manis pak, ya tawakal. Bukan tawakal, emang dia doyan masalahnya. Susah, bukan tawakal, emang doyan. Nah kan susah doyan kan. Sahur. Nah gitu ya. Nah jadi begitu. Jadi anti tawakal setelah kita usaha, setelah ikhtiar, pasrah dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya saya kemarin umrah udah siapin nih jamaah sekalian, ibu-ibu udah kesian banget, nenek-nenek. Bang Noval ke rumah mulu, kapan berangkatan? Kabar lema ke Cibodas. Lah ke Mekah tiap hari ketemu beli sayur, tar kapan? Alhamdulillah. Uyang saya. Nah, gua balik tidak duitnya. Ya kan corona, kan nggak bisa. Jangankan kita bu, di Saudi aja masih ditutup, betul nggak? Ya kita begini ibu doa dong ya tan, doa banget doa mulutan. Iya ibu jangan cara bagaimana saya ini. Ada, masya Allah. Ini beruntung yang kemarin umroh 2019 ya? Buat yang pertama apa yang Masya Allah 2019 ya, itu umroh termurah sedunia itu. Tanya Bang Nopal, fasilitasnya luar biasa, makanannya tanya dah, kalau masalah makan tanya Bang Utai, tanya makanannya. Bang Nur, masya Allah, di kapal kagak doyan, orang pesawatnya Emirat nyari bubur ayam.
Alhamdulillah pada berangkat tuh. 2000 terakhir sini tuh datang lagi, bagus lagi alhamdulillah. Begitu masuk udah harganya naik, kagak bisa berangkat. Setahun setengah udah menunggu udah gini coba. Ya, yang penting udah ikhtiar, tawakal kepada Allah. Gitu ya. Jadi hati kita kuatin. Kita ikhtiar dulu baru tawakal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrau an yastajiballahu law inda syada'idi wal karbi falyuksir ad-du'a fir rakha'i ra'at Tirmidzi an Abi Hurairah. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa yang ingin, aiman aradahu gitu maksudnya ya, barang siapa yang ingin gitu, an yastajiballahu lahu inda syada'idil wal qaraibi. Mansar, barang siapa yang ingin, an yastajiballah, dikabulkan oleh Allah, lahu, baginya doa-doanya, inda syada'id, ketika dia sulit, wal karbi, dan ketika dia bingung, fal yuksir, maka hendaknya dia perbanyak doa, berdoanya itu firrakhai, pada saat sedang arrakha, senang. Nih kadang-kadang kalau senang lupa sama Allah, begitu sakit aja susah, baru bagaimana mau dikabulin? Sehat apa jadi makan, mencurut di semur gitu. Apa jadi makan, jalan saja nih begadang, minum-minuman yang kagak diperbolehkan. Begitu sakit, ya Allah sembuhkan. Bagaimana dikabulkan? Waktu punya duit, punya rezeki banyak, kerjaan lagi enak, lupa zakat, lupa sedekah, ya. Begitu pailit, pandemi, baru doa. Ya kemana aja ente, gitu. Lagi sehat, motor masih bagus, jalannya kenceng, ngaji males banget. Lempengan setruk baru mau ngaji, ngapain ngajar orang setruk saya urusannya? Saya kagak mau ngajar setruk. Nih mata masih ngeliat, kuping masih dengar, jalan masih gagah, ya enggak? Ngaji enak kayak ngajar. Enak, kita ngomong dia nyengir, dia ketawa, dia senyum. Ada pisang, ya dia comot, girang kita ngeliatinnya. Ada korma, belum, dia baru miring-miring matanya, saya liatin dari tadi. Lagi miring-miring matanya, entar kawan gua timpe nih, masih liatin usut masa limpe nih ya. Sama gua. Nah, makanya kita sama teman gitu maksudnya. Allah kan meraham paman dan rahim, ya kita ikutin gitu ya. Jarang-jarang ayam ada di pengajian. Bang, ini punya Bang Nur ayam. Oh, tetangga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu al-jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata, wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar, rawahu Tirmidzi. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa'alal jannata, man sa'ala, barang siapa yang meminta. Misalkan bertanya, ini meminta maksudnya. Man sa'ala, barang siapa yang meminta, gitu ya. Allah, kepada Allah, neraka. Itu minta tuh. Ya. Wa man istajara minan nar, dan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka, salasa. Ulang ya. Man sa'alallah al-jannata salasa marratin, barang saya minta kepada Allah syurga salasa marratin, 3 kali. Qalatil jannatu, surga jawab. Qalat, ini ajabatil jannah, jawab ke surga. Apa jawaban surga? Ya, dia ngomong, Allahumma adkhil jannata, ya Allah masukkanlah di itu orang yang do itu
al jannata ke dalam. Ya Allah, berarti surga denger kita baca tadi tuh. Jadi surga yang kita minta setiap hari, setiap waktu, surga dengerin. Begitu kemudian surga dengerin, surga minta sama Allah. Jadi surga bisa ngomong. Surga ngomong sama ya Allah, masukin itu orang yang minta saya, masukin ya Allah. Itu maksudnya. Paham gitu ya? Nah, kita minta sama ya Allah, masukkan kami dalam surga ya Allah. Tuh surga dengerin, nggak diem aja. Kan dia kan makhluk Allah, bisa ngomong kan. Nih pohon bambu bisa nggak ngomong? Bisa, cuma kita nggak denger aja. Ada nggak di antara jamaah yang bisa ngomong sama bambu? Bisa Pak Mahmud. Dia nama Mahmud bisa ngomong Pak Mahmud dia. Lagi ngapain kira-kira Pak Mahmud nih dengan kita ngaji? Itu lagi didengar, semua kalau dengar, hewan, ayam, semua dengar apa yang kita omongin. Cuman bahasanya beda dengan bahasa kita. Nah, gitu jamaah yang saya muliakan ya. Wa man istajara minan nari salasa marratin, dan barang siapa yang meminta perlindungan istajara tuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Istajara mananya meminta perlindungan. Iya ya. Wa man istajara, dan barang siapa minta perlindungan minan nar kepada Allah daripada neraka, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Qalatin naru, neraka ngomong juga, neraka heri neraka ngomong. Apa kata neraka? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah dia itu yang suka ngomong, yang suka doa ya, minan nar, daripada api neraka. Jadi ngomong semua jawab kita. Cuman kita kadang-kadang kurang yakin sih pada mintanya gitu ya. Nih gini, soalnya sih doa itu sama, bismillah sama, cuman keyakinan kita berbeda. Dalam ilmu makrifat, kenapa waliullah itu zaman dulu belum ada kendaraan, tapi dia bisa berjarak jauh karena keyakinannya lebih tinggi daripada kita sekarang. Itu sebenarnya. Contoh begini, nanti kapan-kapan kita jalan ke daerah Banten, namanya ada Batu Quran, namanya Syekh Mansur kalau nggak salah. Sini yang suka ziarah siapa ini ya? Daerah Banten. Pak Mahmud. Suka ziarah di Batu Quran. Di Batu Quran adanya Syekh Mansur. Itu ada sumur, ada musola, sumur Pak Budi situ. Saya tanya, saya mimpin jamaah kaum ibu waktu itu ziarah gitu. Dikatakan ini katanya Syekh Mansur ini ada sumurnya. Ini kalau dia masuk sumur sini, tembusnya di Jeddah. Masuk ke sumur, masuknya di Jeddah, langsung timbul Jeddah, dia bisa ibadah haji. Coba awang besok nyobain masuk sumur, kira-kira timbulnya di mana kira-kira? Coba kira-kira Bang Utai masuk sumur, di mana timbulnya besok? Kamboja. Karena ternyata bismillahnya itu sama, hurufnya sama. Di mana letak mustajabannya? Di keyakinannya, keyakinan kita nih. Ada orang sakit, dibacain air putih ya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Fatihah, dia baca salat Allahumma shalli ala Muhammadin tibil quli wadawiyah gitu ya. Itu 3 kali, minum, ya pulang sembuh. Coba dah kalau Pak Mahmud baca. Sembuh juga, alhamdulillah. Keyakinan. Jadi keyakinan, jadi situ keyakinan seseorang. Hah? Kalau yakin dia. Jadi gitu, jadi sebenarnya keyakinan itu yang kita baca. Kita baca Yasin tiap Jumat, malam Jumat. Kita baca ratib, kita zikir. Ternyata bukan hanya di bacaannya, tetapi lebih berat ke titik beratnya ada keyakinan kita sebenarnya. Makanya banyak kan tuh saya punya
Buya saya almarhum itu tuh setiap orang sakit itu apa namanya selalu minta bikin air gitu, bikin air. Bayi kalau malam tuh suka nangis bayi ya. Ustad somat bilang itu bayi anteng gitu. Ada di dekat tetangganya Awang tuh tetangganya Irman namanya Bang Rohim tuh Rohim Al-Qaimun Qaim itu juga banyak juga dia punya kepandaian juga. Tetangganya sakit malam-malam anak kecil mau nangis minta air Bang Rohim sembuh, tapi anak sendiri kagak sembuh. Anak sendiri kenapa? Oh iya, karena dia bukan minta air, minta es krim masalah gini. Minta es krim, es krim. Iya, dikasih air kagak sembuh dia. Iya kan Wanda tinggi juga. Oh jadi kalau dekat kagak sembuh. Ngapa itu emang? Emang apa? Kagak bronkos. Allah Akbar. Satu hadis lagi ya. Kalau ngaji keluargin enaknya gitu ya. Ini ya nggak terasa udah siang aja ya. Satu hadis lagi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita buat amalkan nih. Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma ad-dahra kullahu. Rawu Ahmadu katanya. Gitu ya. Man shoma salasata ayyamin, barang siapa yang puasa selama 3 hari itu min kulli syahrin, setiap bulan pertengahan shaumul bid 13, 14, 15. Ini dirutinkan gitu kalau mau laksanakan itu. Faqad shoma ad-dahra, maka sungguh dia berpuasa selama setahun kula penuh. Jadi perhitungannya itu ada 3 hari punya nilai. Dihitung-hitung 3 hari dikali sekian sama dengan 30 hari. 30 hari dikali sekian sama dengan 1 tahun. Jadi ada perhitungan itu. Jadi ini boleh kita amalkan ini. Karena ada hadisnya kan Rawu Ahmad ya. Dia bisa kita amalkan ya. Barangkali ini aja taklim kita, semoga ada manfaatnya ya. Kita bisa amalkan lebih depan lagi. Masalah silaturahim inilah yang sangat begitu indahnya ya, karena kita susah bertemu kayak begini. Pertama memang kesibukan kita luar biasa di Jakarta ya, yang bekerja, yang karyawan, yang guru, yang punya usaha segala macam. Alhamdulillah mungkin kita ketemu nanti mungkin di antara bulan Desember kalau nggak Januari kali itu ketemu lagi begini nih. Jadi nggak perencanaannya kudu matang-matang juga ini ya. Jadi nggak, makanya saya bilang yang nggak datang ini Masya Allah ya. Kalau yang ada kerjaan sih nggak apa-apa. Kalau yang nggak kerjaan kayaknya kurang begitu berhargai daripada jeripaya keinginan kita semuanya. Silaturahim semacam ini kan akan menjadi satu kebaikan buat kita semuanya ya. Alhamdulillah itu ada data awal, data kembali di data. Sahrul di data udah. Data nanti maaf ini untuk sementara beberapa jam mungkin grup WA dihapus terlebih dahulu. Diperbarui ya, diperbaharui grup WA kita, diperbaharui. Nanti lihat namanya ya. Kalau namanya belum dicatat, telepon koordinator Sahrul. Nama saya belum masuk nih gitu ya, karena ini grup WA sudah terlalu banyak masalahnya. Yang kedua nongolnya kagak, kita repot gitu masalahnya kan, nggak aktif. Jadi cuman nanti kan ada hal-hal yang berhubungan dengan talim kan enak begitu ya. Tapi kalau mereka nggak tercatat ternyata telepon minta dicatat ya, catat nggak apa-apa Sahrul gitu ya. Nanti dibukukan dulu, nanti mungkin bulan dari sini ntar malam mau dibukukan, baru nanti dicatat kembali grup teman-teman semua. Biar nanti kita bisa atur taklim kita. Pertama nanti ini kan sudah mulai landai nih di Jakarta, sudah landai kurang lebih cuma 100 sekian apa ya yang kasus kalau salah ya, udah agak sepi. Tapi saya belum bisa itu karena emang di Zoom juga kayaknya cukup menarik juga kayaknya ini ya.
pertama yang lebih jauh, rumahnya jauh, ini juga masih pengen bersilaturahim. Soalnya kalau suatu waktu dia bisa datang. Nah, nanti Mas Gugun tolong dikemas yang jauh-jauh. Ya tentu masih pengen ngaji, tapi karena jauh jaraknya, nah, nanti dikasih linknya. Termasuk Mas Gugun kan jauh tuh. Jadi dari Maraguna, nggak bisa jangan kasih link, Maraguna jangan dikasih link. Sepi kan dia antara jurusannya. Maraguna, Hidup Baru, jangan kasih link gitu ya. Jadi kasih link orang tertentu aja kasih link biar muncul juga gitu saya. Kalau pakai siaran tunda kagak enak, nggak resep gitu ya. Ya, jadi nanti kasih link yang jauh-jauh biar biar masih nyambung. Nanti berapa bulan sekali, wah kita tampak kayak begini. Jadi terus kita bersahabat, berkawan ya. Nah, kaum ibu dikasih link juga. Kaum ibu kan nanti lihat kondisi nanti kaum ibu. Kan berapa orang nanti kita catat orang-orangnya, nomor teleponnya nanti dikasih tahu sama koordinator, nah, nanti baru kasih linknya. Nah, ini kita kenalan dulu sebentar biar pada paham nih teman-teman kita ini ya. Ini Pak Insinyur Haji